Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas satu struktur data. Perkenalkan, nama saya Vita Nurul Fatia, NIM 0559743375, Program Studi Sains Data. Kapan mengerjakan tugas satu, yang pertama kali menginstal program Java dan juga Visual Studio Code. Setelah itu menambah ekstensi Java di VSC, terus membuat folder tugas satu struktur data, berikut membuat file float, string, array satu dimensi, array dua dimensi, dan linked list. Untuk menjawab soal satu, deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris, kita memiliki coding 7 baris. Baris yang pertama menyatakan kelas, yaitu float. Baris yang kedua adalah program utama, main program, yang diakhiri dengan tanda pembuka program. Di baris ketiga adalah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Baris keempat menyatakan nilai dari struktur baris, yaitu 99.9, diakhiri dengan huruf F. Berikutnya adalah untuk menampilkan isi dari variabel dengan teks nilai struktur baris adalah ditambah nilai dari struktur baris. Di baris ke-6 adalah tanda penutup dari main program, dan di baris ke-7 adalah tanda penutup dari kelas. Soal nomor 2 adalah tentang deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Terdiri dari 6 baris. Baris pertama menyatakan kelas dengan nama string program. Di baris kedua adalah main program yang ditandai pada bagian akhir adalah awal dari program. Di baris ketiga adalah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru, berisi kata pemrograman struktur data Java. Di baris keempat adalah untuk menampilkan isi dari string, ditambah teks string titik dua, dan isi dari variabel susunan kata baru. Di baris kelima adalah tanda penutup dari program, main program, dan di baris keenam adalah tanda penutup dari kelas. Soal nomor 3 adalah tentang pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka, tipe data integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Terdiri dari 9 baris coding. Baris pertama adalah nama kelas array satu dimensi dengan tanda pembuka kelas dan tanda penutup kelas di baris yang ke-9. Di baris yang kedua adalah main program yang diawali tanda pembuka program di baris kedua dan tanda penutup program di baris ke-8. Pada baris ketiga adalah deklarasi data tipe integer dengan nama 8 angka yang berupa array satu dimensi, dilanjutkan dari isi dari variabel 8 angka tersebut, dari 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Selanjutnya untuk menampilkan hasil menggunakan data tipe string dalam tanda kutip hasil titik dua. Selanjutnya di baris kelima adalah perulangan untuk isi dari variabel 8 angka dengan penambahan 1. Jadi incrementnya 1. Di baris kelima ini adalah juga ada tanda pembuka perulangan, dan di baris ketujuh ada tanda penutup perulangan. Dan di baris keenam akan ditampilkan
eee, 8 angka, eee, variabel 8 angka yang kemudian untuk ditambah masing-masing satu perulangannya. Soal keempat adalah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama dua angka, tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka di baris pertama 2, 4, 6, di baris kedua 8, 10, 12, dan di baris ketiga adalah 14, 16, dan 18. Dari coding terdiri dari 17 baris. Baris pertama dan ke-17 adalah tanda pembuka dan tanda penutup dari kelas yang bernama array dua dimensi. Di baris kedua dan baris ke-16 adalah tanda pembuka dan tanda penutup dari main program. Di baris ketiga, 4, 5, dan 6 sampai dengan 7 adalah isi dari string. Jadi string diawali array dua dimensi ini diawali dari baris ketiga dan ditutup pada baris ketujuh. Pada baris keempat, 5, dan 6 kita dapat melihat isi dari array dua dimensi di baris pertama atau di baris 0, di baris kedua atau di baris 1, dan di baris ketiga atau baris 2. Di baris ke-8, kita akan menampilkan hasil dari array dua dimensi. Di baris ke-9 sampai dengan baris ke-15, jadi diawali perulangan untuk baris di baris ke-9 dan ditutup di baris ke-15. Di baris ke-10 adalah untuk menampilkan isi dari baris. Di baris ke-11 dan di baris sampai dengan baris 13 adalah perulangan untuk kolom, dan nanti di baris ke-12 akan ditampilkan array dua dimensi dengan nama dua angka yang terdiri dari baris dan kolom. Eh, Soal nomor 5 adalah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, dan 59. Terdiri dari 13 baris coding. Diawali di baris pertama adalah mengimpor library dari Java untuk linked list. Di baris kedua dan baris ke-13 adalah tanda pembuka dan tanda penutup dari kelas yang bernama linkListDemo. Di baris ketiga sampai dengan baris ke-12 adalah tanda pembuka dan tanda penutup dari main program. Di baris keempat adalah deklarasi linked list yang bertipe data integer yang bernama urutan list angka diikuti dengan pemanggilan fungsi new untuk daftar yang berupa linked list. Di baris kelima sampai dengan baris ke-9 adalah penambahan data ke dalam list yang bernama urutan list angka. Mulai dari baris kelima adalah 15, di baris ke-6 nilainya 28, di baris ke-7 nilainya 33, di baris ke-8 menambahkan angka 47, dan di baris ke-9 menambahkan angka 59. Di baris ke-10 kita akan menampilkan isi linked list yang berisi dari urutan list angka yang sudah ditambahkan ke dalam list. Di yang 11 kita akan menampilkan sebuah bentuk garis di bawah dari daftar angka yang sudah dimasukkan. Demikian penjelasan tugas 1 mata kuliah struktur data di Universitas Terbuka. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Ini adalah pengalaman pertama saya dalam menulis coding menggunakan Java dan Visual Studio Code, sehingga banyak kekurangan dalam menjelaskan coding yang dibuat. Pengalaman menggunakan Visual Studio Code ketika terdapat kesalahan, maka terdapat fitur untuk memperbaiki coding sehingga bisa running. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen struktur data
yang telah memberikan materi tentang penulisan coding Java yang sangat mudah dipahami. Terima kasih banyak.